Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi di channel saya. Sebelum kita bahas lebih lanjut materi kali ini, buat kamu yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang cara pengujian cemaran mikroorganisme pada beberapa produk. Produk uji yang dimaksud adalah makanan, minuman, kosmetik, obat non-steril, dan obat tradisional. Adapun tujuan dari masing-masing pengujian produk tersebut adalah: yang pertama, untuk menghitung jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam sampel dengan menggunakan metode ALT, AKK, dan MPN. Dan yang kedua adalah untuk menganalisis keberadaan bakteri patogen pada sampel. Pengujian cemaran dilakukan dengan menentukan 3 faktor. Yang pertama adalah penentuan total mikroorganisme, yang kedua adalah penentuan mikroorganisme indikator, dan yang terakhir adalah penentuan mikroorganisme patogen. Penentuan total mikroorganisme dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama adalah ALT bakteri atau angka lempeng total bakteri. Yang kedua adalah AKK atau angka kapang dan kamir. Dan yang ketiga adalah metode MPN atau most probable number. Prinsip dari metode ALT dan metode AKK adalah pertumbuhan sel mikroba yang masih hidup pada media agar, di mana pertumbuhan sel tersebut akan membentuk koloni yang dapat diamati secara langsung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop pada plet atau cawan Petri yang digunakan. Selanjutnya, metode MPN merupakan metode penentuan jumlah mikroorganisme pada media cair dalam seri tabung yang ditanam pada sampel padat atau sampel cair, sehingga dihasilkan kisaran jumlah mikroorganisme dalam jumlah perkiraan tersebut. Setelah itu, kita akan melakukan penentuan mikroorganisme indikator. Mikroorganisme indikator merupakan sekelompok mikroorganisme penanda untuk kualitas suatu produk. Contohnya, untuk menilai kualitas air, maka mikroba indikatornya adalah deteksi terhadap keberadaan Escherichia coli. Selanjutnya adalah penentuan mikroorganisme patogen. Penentuan mikroorganisme ini sangat diperlukan karena keberadaan mikroorganisme tersebut dalam produk akan menyebabkan dampak negatif berupa keracunan ataupun timbulnya penyakit. Berikut adalah tahapan pengujian cemaran mikroorganisme. Tahapan yang pertama adalah tahapan pengenceran. Disiapkan 4 tabung pengencer yang telah diberi label sesuai dengan pengencerannya masing-masing, yakni 1:10, 1:100, 1:1000, dan 1:10.000. Masing-masing tabung pengencer diisi dengan 9 ml air steril. Selanjutnya, secara aseptik dipindahkan sampel uji atau produk uji sebanyak 1 gram untuk sampel berupa padatan dan 1 mili untuk sampel berupa cairan. Sampel tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama. Kemudian, dicampurkan secara seksama. Selanjutnya, dipipet 1 mili untuk dipindahkan ke tabung nomor 2. Hal yang sama dilakukan untuk tabung nomor 3 dan tabung nomor 4. Tahap kedua adalah pengujian AKK. Pada pengujian AKK, media yang digunakan adalah medium PDA, yaitu potato dextrosa agar. Berikut adalah langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, disiapkan 3 buah cawan Petri yang telah diberi label. Dipipet masing-masing 1 ml dari pengenceran tabung pertama, dimasukkan ke dalam cawan Petri pertama. Hal yang sama dilakukan untuk tabung pengenceran kedua, yakni dipipet 1 mili untuk cawan Petri yang kedua, dan yang terakhir dipipet 1 mili untuk cawan Petri yang ketiga. Setelah itu, dimasukkan medium PDA sebanyak 9 ml ke dalam masing-masing cawan Petri.
Langkah selanjutnya adalah campurkan dengan seksama campuran sampel dan media tersebut. Dibiarkan memadat dan dilakukan inkubasi selama 3 kali 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah proses inkubasi, maka dilakukan pengamatan jumlah koloni kapang dan kamir. Ingat, semua pengerjaan dilakukan secara aseptik dan dilakukan secara diplo. Tahap ketiga adalah pengujian ALT. Pada pengujian ALT digunakan medium nutrien agar. Proses pengerjaan pada pengujian ini serupa dengan pengujian AKK. Namun yang membedakan adalah medium, pengenceran, serta waktu inkubasi yang digunakan. Pengenceran yang digunakan pada pengujian ALT adalah pengenceran 10-2, 10-3, dan 10-4. Pengujian dilakukan dengan cara memipet 1 ml dari tabung nomor 2, dimasukkan ke dalam cawan Petri pertama, yang kedua adalah memipet 1 ml dari tabung reaksi yang ketiga, dan yang terakhir adalah memipet 1 ml dari tabung reaksi yang keempat. Selanjutnya, dilakukan proses inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, tahap keempat, yakni pengujian MPN. Pengujian MPN ini menggunakan seri tabung 3. Pengujian ini digunakan untuk menghitung total bakteri coliform dan penentuan bakteri indikator. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, disiapkan 9 buah tabung reaksi yang masing-masing adalah terdiri dari 3 tabung reaksi untuk pengenceran 10-1, 3 tabung reaksi untuk pengenceran 10-2, dan 3 tabung reaksi untuk pengenceran 10-3. Selanjutnya, masing-masing tabung reaksi diisi dengan medium laktosa broth dan ditambahkan dengan indikator BTB dan dimasukkan ke dalamnya tabung Durham. Tahap selanjutnya adalah dipipet masing-masing 1 ml dari tabung pengencer yang pertama untuk tabung reaksi pertama pada pengenceran yang pertama atau 10⁻⁻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 ⁻
pertama untuk tabung nomor 2 pada pengenceran 10-1, dan yang terakhir di pipet 1 mili dari tabung pengencer pertama pada pengenceran 10-1. Hal yang serupa dilakukan untuk pengenceran 10-2 dan 10-3. Setelah itu dilakukan proses inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Hasil positif setelah proses inkubasi dari ke-9 tabung reaksi adalah: yang pertama, timbulnya kekeruhan atau endapan pada dasar tabung, adanya gelembung gas yang tertampung di dalam tabung Durham, dan yang terakhir adalah terjadinya perubahan warna pada media dari warna hijau ke warna kuning yang mengindikasikan bahwa terjadinya perubahan pH medium menjadi asam. Hasil positif yang muncul diakibatkan adanya fermentasi karbohidrat. Dalam hal ini adalah fermentasi laktosa yang terkandung di dalam medium LB. Tahapan uji MPN ini selain dilakukan untuk menentukan jumlah bakteri coliform dalam sampel atau produk uji, juga digunakan sebagai tahap dalam penentuan uji mikroorganisme indikator, yakni keberadaan Escherichia coli. Pengujian bakteri indikator lainnya dilakukan dengan menggunakan medium PW, SCB, dan TSB. Medium PW digunakan untuk menentukan bakteri indikator Staphylococcus aureus, medium SCB digunakan untuk menentukan bakteri indikator Salmonella sp, dan medium TSB digunakan untuk menentukan bakteri indikator Pseudomonas sp. Proses pengujian dilakukan dengan cara diambil sebanyak masing-masing 1 mili dari tabung pengencer yang pertama untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi medium peptone water atau PW, kemudian medium SCB atau selenite cistone broth, dan medium TSB yakni tryptone soy broth.
Selanjutnya, dilakukan proses inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Hasil positif ditandai dengan adanya endapan atau kekeruhan pada masing-masing media tersebut. Tahapan kelima dari proses pengujian ini adalah penentuan bakteri patogen. Penentuan bakteri patogen menggunakan media agar, yakni EMBA, PGA, SSA, dan SETA. Langkah pengujiannya adalah hasil positif dari masing-masing tabung reaksi pada pengujian mikroba indikator akan dilakukan proses inokulasi selanjutnya ke media spesifik yang digunakan. Hasil positif pada media LB akan dilanjutkan pada media EMBA. Diambil 1 OC hasil positif dari medium LB, digoreskan pada medium EMBA. Hasil positif pada medium EMBA atau eosin methylene blue agar ditandai dengan terbentuknya warna hijau metalik. Tahap kedua, pengujian pada medium VJA atau Vogel-Johnson agar. Hasil positif pada medium PW diambil sebanyak 1 OC, kemudian digoreskan pada medium VJA. Hasil positif pada medium VJA adalah terbentuknya koloni hitam dan zona kuning. Selanjutnya, hasil positif pada medium SCB diambil sebanyak 1 OC, kemudian digoreskan pada medium SSA. Hasil positif pada medium SSA menunjukkan terbentuknya warna keruh atau tidak berwarna hingga merah muda, dan di tengahnya terdapat bintik hitam. Dan pengujian yang terakhir, yakni hasil positif pada medium TSB, diambil sebanyak 1 OC, kemudian digoreskan pada medium SETA. Selanjutnya, hasil positif pada medium ini terbentuknya koloni berwarna hijau. Pembentukan koloni dari masing-masing media dapat diamati setelah proses inkubasi 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk mengetahui cara perhitungan total cemaran mikroorganisme, saksikan di video selanjutnya ya. Jika Anda merasakan manfaat atas materi kali ini, jangan lupa di-share ya, karena berbagi sedikit ilmu jauh lebih bermanfaat daripada hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.